Tuhan, kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita semuanya. Dan saya percaya kalau hari ini kita boleh ada, semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali datang menghampiri hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur di dalam segala perkara. Mungkin malam hari ini ada yang sedang sakit, ada yang sedang dalam pergumulan, atau apapun masalah persoalan yang sedang kita hadapi. Percayalah bahwa Tuhan kita, cintanya buat engkau dan saya tidak akan pernah surut dan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita semua, jangan putus harapan, tetap berseru kepada nama Yesus, karena hanya nama Yesus itulah yang menjadi pertolongan, satu-satunya harapan di dalam kehidupan ini. Mari sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita bersatu hati bersekutu di dalam doa. Mohon pimpinan dan urapan Tuhan turun malam hari ini. Dan biar apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang kita pergumulkan malam hari ini boleh didengar dan dijawab oleh Tuhan. Terima kasih. Kita tundukkan kepala, sama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali Bapa, kami malam hari ini datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur atas semua yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap jawaban doa. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, dan semua pertolongan, pembelaan, dan penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kami. Malam hari ini kalau kami boleh ada, kami mau mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan itu sangat baik di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, malam hari ini kami datang tersungkur di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu menyatakan, kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Apapun itu namanya, penderitaan, kesukaran, kekurangan, air mata, kesesakan. Kami percaya semuanya itu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Mari Bapa, Engkau hadir, Allah Roh Kudus yang menjamah dan menghampiri setiap kami. Tunjukkan kasih setiamu, penyertaan-Mu lebih lagi. Dan kami boleh merasakan di dalam hidup kami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya
ku alami sekarang ini. Sebab Dia Tuhan yang setia, Dialah satu-satunya sumber kekuatan kita. Mari Bapak Ibu nyanyikan bersama-sama pujian ini. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Katakan Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Biar musik mengalun, mari tenangkan, teduhkan hatimu malam hari ini, fokus kepada Tuhan. Biar apa yang sedang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, engkau tetap melihat. Biar matamu tetap tertuju kepada Tuhan yang hidup, sumber pengharapan kita. Satu-satunya yang bisa menolong engkau dan saya di dalam pergumulan hidup ini. Apakah engkau sedang sakit malam hari ini? Percayai Dia Allah Sang Penyembuh. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi terkecoh dengan masalah. Jangan pernah terlena dengan semuanya itu. Karena ada Tuhan yang hidup, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia satu-satunya yang pasti menolong engkau dan saya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku.
mengajak engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang lemah dalam tubuhmu. Nyanyikan dengan iman, percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan engkau. Biar kemurahannya tercurah atas hidupmu malam hari ini. Syarabata karalama ramata shikarabata sikara. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Tebusku, bebaskanku, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Haleluya. Mari berseru, agungkan namanya. Yesus Tuhan penolongku. Yesus harapanku. Yesus penyembuhku. Haleluya. Haleluya. Ya Rama ya Sandalama. Haleluya. Syaramata karalama yase. Haleluya. Haleluya. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari belajar mengucap syukur atas apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini tidak seperti yang kita harapkan. Keadaan tidak semakin membaik. Tetapi biarlah ucapan syukur itu menjadi nomor satu di atas segala-galanya. Bahwa kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan dan kasih setia Tuhan tidak pernah habis di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Aku percaya Tuhan Kau selalu ada, menyertai di dalam kehidupan kami. Membuat perkara ajaib, menolong, membela dan menyertai kami. Meskipun kadangkala kami tidak menyadari semuanya itu Bapa, tetapi kami sudah menikmati berkat-berkat-Mu, kebaikan-Mu. Sebab itu malam hari ini kami mengucap syukur. Dan kami menaruh harapan kami kepada Tuhan, satu-satunya juru selamat di dalam hidup kami. Haleluya.
Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sekali lagi katakan, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sama-sama katakan, ku percaya, ku percaya, tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya Yesus, tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Haleluya, haleluya. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya, kami sungguh percaya Tuhan, tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya
biar yang lemah Tuhan kuatkan malam hari ini. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang putus asa, putus pengharapan, Tuhan berikan harapan yang baru. Sebab ada masa depan, ada harapan yang indah di dalam Yesus. Tiara mata syandara bata karala barabata shikarala barabatas. Mungkin keadaan yang buruk yang sedang kau hadapi, tetapi percayalah, di dalam tangan Tuhan apa yang buruk akan dirubah menjadi satu kebaikan buat engkau dan saya. Dia gantikan segala duka citamu, dirubah menjadi sukacita dan sorak-sorai kemenangan. Kiara mata syandara bata karala barabata shikarala barabata karala barabata. Biar engkau berdoa secara pribadi malam hari ini. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Syarabata karala maramata sikarabata karala maramata sikarabata karala. Kami tidak sendiri menghadapi pergumulan hidup kami, Tuhan. Sebab ada Yesus kami menjadi kuat. Sebab ada Yesus kami mampu menghadapi semuanya itu. Sebab di dalam kelemahan kami nyata kekuatan yang berlimpah-limpah, yang semuanya itu datangnya dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Syarabata karalama. Dunia selalu membuat kami kecewa. Dunia selalu membuat kami takut dan gentar. Tetapi ada Yesus yang membuat kami sanggup bertahan, sanggup menghadapi hari esok. Haleluya. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Dia ada
Biar musik mengalun dengan lembut, tenangkan hatimu. Kita mau sampaikan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Engkau pribadi dengan Tuhan, apa yang sedang kau pergumulkan, apa yang sedang kau takutkan, apa yang sedang kau alami malam hari ini, Dia peduli, Dia ada. Biar Allah menghampiri setiap kita malam hari ini, memeluk engkau, bahkan menjamah engkau yang sakit, menjamah engkau dengan kuasa-Nya, sehingga engkau menjadi sembuh dan sehat kembali. Aku berdoa malam hari ini di tempat ini, mohon belas kasihan-Mu Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sedang terbaring lemah, yang sedang sakit, yang terpapar dengan virus COVID-19. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Aku berdoa untuk Ibu Irin, untuk anaknya Robert yang sedang ada dalam kelemahan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan. Biar seluruh keluarga ini dijamah dan ditolong oleh Tuhan. Aku juga berdoa untuk keluarga Bapak Tony sekeluarga. Tuhan, biar kemurahan-Mu nyata berlimpah-limpah di tengah-tengah keluarga ini. Atau mungkin yang nama-nama yang tidak bisa saya sebutkan, yang malam hari ini sedang terpapar sakit karena COVID, pandemi yang begitu menyebar dengan cepat. Aku berdoa Tuhan, biar Tuhan yang melawat mereka satu persatu. Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Kami perlu Tuhan di dalam hidup ini. Menghadapi apapun, badai kehidupan yang tidak bisa kami hindari, yang tidak bisa kami pungkiri, yang tidak bisa kami lari dari kenyataan hidup ini. Biar Engkau yang menolong kami Tuhan. Aku juga berdoa malam hari ini, mungkin ada yang sedang mengalami ketakutan, kegentaran yang melanda siang dan malam. Sehingga meskipun kami tidak sakit, tetapi kami takut, kami gentar. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan, Kau yang menjamah. Biar setiap hari di dalam hidup kami boleh mengalami Tuhan. Mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Iman kami semakin kuat, sehingga imun kami boleh bertambah-tambah. Menjadi sehat, menjadi kuat. Menghadapi pandemi ini, kami boleh dilalukan karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sekali lagi, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu.
Terima kasih Bapa. Biar Engkau yang melawat setiap pribadi malam hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan, permasalahan hidup kami, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Sehingga apa yang mustahil bagi manusia, itu terjadi, kami alami nyata di dalam kehidupan kami. Sebab janji firman-Mu ya dan amin. Yesus adalah ya, jawaban bagi setiap doa-doa kami. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau melewati bersama-sama kehidupan ini bersama-sama dengan kami anak-anak. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penolong kami yang hidup. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini, hari-hari ini banyak sekali berita-berita yang begitu menakutkan, dan bukan hanya berita, tetapi kenyataan hidup yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami hari-hari ini, seringkali membuat kita ini semakin takut, semakin kita merasa cemas, dan semakin merasakan bahwa hidup ini seakan-akan tidak ada kepastian. Dan seringkali kita lemah, seringkali kita tidak berdaya dengan semuanya itu. Tetapi satu hal yang ingin kita renungkan pada malam hari ini, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan berarti masih ada harapan, masih ada pertolongan, masih ada mukjizat buat engkau dan saya. Oleh sebab itu tidak ada alasan buat kita untuk putus asa, untuk menyerah dengan kehidupan. Selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, berusahalah semaksimal mungkin. Dan sisanya kita mau serahkan kepada Tuhan. Dengan kata lain, kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Sebab tanpa Tuhan, kita tidak mungkin menghadapi semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita buka apa pesan Tuhan buat setiap kita pada malam hari ini. Kita buka di dalam Mazmur pasal yang ke-34. Di situ perikopnya dalam perlindungan Tuhan. Ayat yang pertama saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Mazmur ini ternyata ditulis oleh Raja Daud. Ayat yang pertama, dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Ya, kita tahu, kita semua mengenal siapakah Daud ini. Daud ini adalah orang yang diurapi Tuhan, orang yang dilantik menjadi raja. Tetapi kalau kita lihat atau kita baca dari ayat yang sudah kita baca pada malam hari ini, adalah satu keadaan yang bertolak belakang, ya. Mengapa dia lari? Mengapa dia pura-pura tidak waras? Ternyata inilah yang melatar belakangi semuanya itu. Kita buka di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Asal muasalnya adalah ketika Daud berperang melawat Goliat atau sudah mengalahkan Goliat. Kemudian karena Daud ini orang yang disertai oleh Tuhan, sehingga apa saja, berperang melawan siapa saja, Daud ini memperoleh kemenangan yang luar biasa. Mari kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi
dan menari-nari dengan memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Ayat yang ke-7, dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-8, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat yang ke-9, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak orang berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Kalimat ini selalu terngiang-ngiang di telinga Saul, sehingga dia semakin benci, semakin iri, semakin itu membuat dia sakit hati, sehingga sejak hari itu dia berkeinginan untuk membunuh Daud. Karena kebencian ini, Daud dikejar-kejar oleh Saul, ya. Beberapa kali hendak dibunuhnya, tetapi karena Daud ini adalah orang yang disertai oleh Tuhan, maka perlindungan Tuhan atas Daud ini menjadi begitu sempurna. Seringkali kita pun tidak pernah berpikir bahwa orang yang diurapi, kita berpikir tentunya hidupnya itu akan aman, tentunya Tuhan cover, ada covering dari Tuhan sehingga tidak mengalami satu keadaan yang buruk atau satu keadaan yang tidak menyenangkan atau satu keadaan yang membuat dia menderita. Tetapi lihatlah di dalam Mazmur 34 ini, ya, Daud ini pernah mengalami satu keadaan yang benar-benar dia itu tidak bisa tinggal di negerinya sendiri, sehingga dia harus lari, ya, ke tempatnya musuh, ke tempatnya orang Filistin, sehingga dia pura-pura ketika raja ini tahu bahwa Daud ini adalah orang Israel. Oleh sebab itu dia pura-pura, ya, tidak waras pikirannya. Dan satu keadaan yang amat menyedihkan. Mari Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi atau keadaan yang tidak atau kurang bersahabat hari-hari ini, ya, kadangkala kita pun merasakan satu keadaan yang tidak baik, satu keadaan yang menakutkan, satu keadaan yang membuat kita tidak aman berada, bahkan kita merasa tidak aman di rumah sendiri, ya. Saling curiga karena kita bertemu atau musuh kita itu nggak kelihatan, ya. Bisa menyerang siapa saja, baik tua maupun muda, tidak peduli itu keluarga, teman, atau salah seorang dari anggota keluarga. Oleh sebab itu, mari malam hari ini kita pun mau mengalami yang namanya perlindungan Tuhan, ya. Kita akan belajar bersama-sama kuncinya apa kita bisa mengalami atau covering dari Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita ini. Kita lihat yang pertama adalah kita lihat orang yang mengalami perlindungan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya benar atau orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-12 dari Mazmur pasal yang ke-34. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Ya, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian
dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Di sini kita lihat ada kalimat yang diucapkan atau disebutkan di dalam firman Tuhan ini, yaitu takut akan Tuhan dan orang-orang benar. Jadi kalau malam hari ini kita rindu mengalami berkat Tuhan yang namanya perlindungan Tuhan, baiklah kita bertobat, baiklah kita kembali kepada hidup yang benar, jalan yang benar, seperti yang firman Tuhan inginkan kita hidup di dalamnya. Takut akan Tuhan, ya. Seringkali kalau kita lihat di jalan-jalan, di perempatan jalan, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, ya. Aturan-aturan itu dibuat untuk keselamatan dirinya sendiri dan juga keselamatan orang lain. Sering kita menyaksikan satu keadaan yang bertolak belakang. Ketika lampunya masih merah, tanda kita harus berhenti, tetapi tiba-tiba dari samping atau dari seberang, tiba-tiba ada sepeda motor yang nyelonong dengan kencang, tidak peduli bahwa lampunya itu sedang merah, ya. Kadangkala pengendara ini bukan mematuhi peraturan itu dengan menyadari bahwa semuanya itu dibuat untuk keselamatan sesama kita, tetapi kadangkala mereka melihat, mereka mulai menoleh kiri kanan. Adakah polisi yang di sana? Adakah polisi yang berjaga di sana? Mereka bukan takut, bukan menyadari bahwa semua dibuat untuk keselamatan bersama, tetapi mereka lebih takut kalau ada polisi. Mereka tertib, tetapi kalau tidak ada yang menjaga, timbullah kekacauan. Sehingga seringkali kita membaca atau mendengar berita bahwa kecelakaan terjadi karena mereka tidak mematuhi peraturan yang sudah dibuat. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kita hafal firman Tuhan, ayat-ayat semuanya kita hafal di luar kepala. Tetapi seringkali kita lupa, kita hidup tidak mempraktekkan apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah kita dengar dari firman Tuhan. Mari malam hari ini yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi orang-orang atau hidup dengan takut akan Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Sehingga meskipun tidak ada orang di sekitar kita, ingatlah ada Tuhan di dalam hidupmu. Ketika engkau hendak melakukan hal-hal yang tidak berkenan, ketika engkau mulai melakukan hal-hal yang berbau dosa, ingatlah ada Tuhan. Sehingga biarlah malam hari ini penyertaan atau perlindungan Tuhan itu boleh nyata ketika kita mau hidup takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, di pekerjaan, di dalam pelayanan, di tengah-tengah keluarga, biarlah kita hidup menjadi hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu hidup takut akan Tuhan. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, covering atau perlindungan Tuhan itu akan kita alami ketika kita berseru kepada nama Tuhan. Ayat yang ke-18 dari Mazmur 34, demikianlah bunyi firman Tuhan. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kata-kata orang berseru-seru, ya, ketika kita ada dalam kesesakan, ketika kita mengalami satu keadaan yang kurang baik, ya, ada dalam pergumulan, ada satu keadaan yang Tuhan izinkan kita alami di dalam hidup ini, satu keadaan yang tidak baik, kita ada dalam kekurangan,
kita ada dalam penderitaan, kita mau berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan itu mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Malam hari ini apa yang menjadi kesesakan di dalam hidup kita? Seringkali itu tidak terucap mungkin kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, karena mungkin kita sangat mengasihi sehingga kita tidak mau berbagi kesesakan dengan mereka. Tetapi lihatlah, disinilah Tuhan hadir kepada orang yang berseru-seru kepada Dia, maka Tuhan itu mendengar. Malam hari ini biarlah kesesakan kita, berserulah kepada Tuhan, sebab Tuhan itu mendengar, dan Dia bukan cuma mendengar apa yang menjadi seruan doa kita, tetapi ayat yang ke-18 ini ada janji Tuhan bahwa Dia akan melepaskan kita dari segala kesesakan. Mungkin ada pergumulan dari orang tua ya, yang bergumul tentang anak-anaknya, yang menangis tentang anak-anaknya, yang berdoa, yang sujud menyembah, menangis untuk orang tuanya, yang sampai hari ini anak-anak ini menginginkan bahwa orang tuanya boleh mengenal Tuhan dan diselamatkan. Hari ini Tuhan mendengar seruan doa kita. Orang-orang yang berseru-seru, Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Mungkin yang lain sedang ada dalam kesesakan, ekonomi keuangannya sedang tidak baik. Dan engkau perlu Tuhan untuk mendengar doa-doamu, sehingga Tuhan mendengar dan melepaskan segala kesesakan kita. Tuhan itu tidak jauh, tetapi Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Hari-hari ini banyak wajah-wajah yang seakan-akan itu tidak memiliki harapan. Sinar mata yang tidak secerah seperti dahulu yang bersinar-sinar. Seakan-akan tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Dengar baik-baik malam hari ini janji firman Tuhan. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati. Kepada orang yang remuk jiwanya, Dia ingin menyelamatkan engkau dan saya. Mari malam hari ini kita berseru kepada Tuhan, minta perlindungan Tuhan, minta Tuhan supaya lepaskan kita dari kesesakan. Dan yang terakhir, Tuhan itu ada, atau perlindungan Tuhan ada ketika kita menjadikan Tuhan adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan di dalam kehidupan ini. Ayat yang ke-20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Firman Tuhan ini menjadi satu pedoman di dalam hidup kita, bahwa kadangkala kita berpikir salah, kadangkala kita berpikir orang benar itu tidak akan diluputkan dari berbagai macam masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit. Tetapi lihatlah ayat yang ke-20 ini, firman Tuhan berkata, kemalangan orang benar banyak. Tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di situ. Ada covering Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Bapak Ibu, kalau kita mau renungkan sepanjang hidup kita, mulai kita dilahirkan di muka bumi ini, ada kalanya sakit penyakit, ada kalanya kecelakaan, ada kalanya kesakitan, ada kalanya kekurangan, ada kalanya penderitaan, ada kalanya mengalami pergumulan, masalah, jalan buntu, apapun yang bisa kita sebutkan. Tetapi lihatlah, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kemalangan orang benar banyak, bukan tidak ada. Tetapi marilah kita menguatkan hati kita malam hari ini. Kemalangan orang benar banyak, ya kita akui, memang banyak. Tetapi Tuhan sebagai pokok, sebagai yang terutama di dalam hidup kita ini, Tuhan akan
melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan yang begitu banyak akan dilepaskan oleh Tuhan dari dalam hidup kita. Oleh sebab itu malam hari ini kita adalah orang-orang yang berbahagia. Ya, memang kita ada banyak kemalangan. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Dia yang akan take over. Dia yang akan menyelesaikan semuanya bagi saudara dan saya. Sehingga pada akhirnya kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Malam hari ini jangan menyerah, jangan putus asa dengan pandemi ini. Mari lebih sering baca firman Tuhan daripada kita dengar berita-berita yang membuat kita cemas, membuat kita takut. Tetapi biarlah kita dengar apa kata firman. Memang akui kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan melepaskan kita dari semuanya itu. Engkau yang sedang terpapar oleh virus ini, mungkin kau yang ada dalam kelemahan tubuh, jangan khawatir. Tuhan akan menolong dan menyembuhkan engkau. Tuhan akan take over. Dia akan melepaskan kita dari semuanya itu. Selamat mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Jangan putus asa, sebab engkau bukan orang-orang yang ditinggalkan. Tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kalau orang selevel Daud aja diizinkan Tuhan mengalami semua pengalaman hidup yang tidak mudah. Pura-pura tidak waras itu adalah satu keadaan yang bertolak belakang dengan hati nuraninya. Dikejar-kejar oleh musuh, diusir dari negerinya sendiri. Satu keadaan yang tidak pernah dia bayangkan, yang dia inginkan. Yang dia tahu ketika dia diurapi, dia adalah menjadi orang yang khusus di hadapan Tuhan. Dia sudah bayangkan satu keadaan, satu kondisi privilege dari Tuhan. Akan dilalukan dari berbagai macam persoalan. Tetapi kenyataan hidup berbeda jauh dengan apa yang dia harapkan. Tetapi disitulah dia tidak menyerah. Karena dia tahu kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Tuhan. Itu menguatkan kami malam hari ini. Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Tetapi kami mau memegang teguh. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau tetap berseru-seru kepada Tuhan. Kami mau tetap mengandalkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kami. Kami tidak mau menyerah. Oh haleluya, haleluya. Aku berdoa malam hari ini Tuhan. Engkau melihat setiap pergumulan dari anak-anak. Apapun itu namanya, penderitaan seberat apapun yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu pada malam hari ini. Aku mengangkat tanganku di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kemurahan. Engkau yang menolong kami, melepaskan kami dari semuanya itu. Demikian juga aku berdoa malam hari ini untuk para senior, oma opa yang dikasihi oleh Tuhan. Memang usiamu sudah senior, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Bahkan ingatlah kembali janji Tuhan. Sampai masa tuamu, sampai masa putih rambutmu, engkau tidak pernah ditinggalkan. Engkau diberkati Tuhan. Engkau akan digendong. Engkau akan dibuat menjadi gemuk, menjadi sehat. Karena ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa turun atas kehidupan. Percaya
Sampai kapanpun tidak ada seorang pun yang ditinggalkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sangat baik. Malam hari ini Engkau yang mendengar seruan hati kami. Haleluya, haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh haleluya. Alami keintiman dengan Bapa. Haleluya. Katakan sama-sama. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah
sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu, Bapa, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya. Ya Ralama ya Sandarama, Bapa yang ku cinta, Bapa pemeliharaku, Bapa penolong dalam hidupku, Yesus Haleluya, haleluya. Syarala barabata karala barabata sikala barabarabata karala. Biar malam hari ini kami mengalami Tuhan lebih lagi, keintiman bersama-sama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan boleh kami alami di dalam hidup ini, melampaui ketakutan kami, melampaui kecemasan kami, melampaui apapun. Tuhan, Engkau yang terutama. Bapa, Kau tahu kami anak-anak-Mu perlu perlindungan dari Tuhan. Jangan pernah biarkan kami berjalan sendiri, Bapa. Biarlah kekuatan yang berlimpah-limpah dari tempat maha tinggi turun atas setiap kami yang sedang mengikuti acara live Instagram ini, dimanapun engkau berada. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, angkat hatimu di hadapan Tuhan, katakan, ini aku Tuhan. Syarabata karala barabata karala barabata syadarala barabara barabara barabata. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Katakan, Yesusku tak pernah gagal. Sekali lagi, dengan sungguhan hatimu katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal.
sungguh percaya Tuhan, bahwa Engkau satu-satunya yang setia di dalam kehidupan kami. Oh, kami malam hari ini mengucap syukur atas penyertaan-Mu melalui doa malam. Pada malam hari ini kami percaya Allah Roh Kudus yang melawat setiap pribadi yang mengikuti acara doa malam ini. Apapun yang menjadi pergumulan, kesesakan, doa-doanya, air matanya, sakit penyakitnya, kami percaya ada Tuhan di atas segala-galanya yang akan mengambil alih, yang akan menyembuhkan, yang akan memberikan kelegaan, yang akan menghibur, yang akan menyelamatkan kami dari semua masalah hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih anugerah-Mu cukup buat kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tetapi kami percaya Allah Roh Kudus akan berbicara lebih lagi untuk mengingatkan kami segala sesuatu yang harus kami kerjakan di dalam hidup kami. Kami mengangkat tangan kami dua-dua di hadapan. Kami akan menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus yang akan memberkati kami, yang akan menyembuhkan kami, yang akan melindungi kami, dan yang akan membuat hidup kami akan terus naik, jadi kepala bukan jadi ekor, diberkati untuk jadi berkat bagi banyak orang. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.